ke bagian lantai 1. Rumah panjang bakal lincar oleh tim Anarkio. Hexas sudah mulai berkumpul juga. Molotov bakal dilemparkan ke bagian dalam untuk yang kedua kalinya. Tapi granat dari Sam9 sudah mulai dimasak. 2 granat bakal dimasak dan Peko bisa mendapatkan 1 kiri tumbang. Dan terbakar oleh api asmara dari seorang Hexas. Begitu komit Anarkio dalam memberikan dobrakan menuju ke arah Sam9. Satu persatu sudah mulai tumbang dengan Sam9. Hanya menyisakan 1 orang lagi di bagian sebuah ruangan. Dan itu dia RRQ menghajar tim Orange yang lain lagi. Betul, tidak harus kehilangan 1 punggawa untuk tim RRQ, tapi tidak untuk PJV. Tony K mendapatkan kembali seorang Misery. Ini loh, Tony K, Swap, dua-duanya pun dapetin dari tim PJV. Bahkan sekarang pakai dari sisi lainnya pun, boom, mendapatkan sang kepala suku. Dan sekarang tinggal 1 Lynx yang berjuang sendirian buat tim Persija EVOS. Dikejar, diekorin, dan dipulangkan ke arah lobi. Persija EVOS benar-benar dibuat tak berkutik karena mereka dibayang-bayangi oleh kelelawar di belakang mereka, membuat pergerakan mereka benar-benar terbatas. Ketika mereka touchdown, berfokus ke arah bumi sport, tiba-tiba kelelawarnya datang. Sehabis chicken di awal hari, PJV dan split pun dilakukan di belakang dan akhirnya ini nice! nice! Kenan mendapatkan backstabber dari tim The Xavier, lalu bisa tumbang dan granat follow up. No, jangan sampai kena, jangan sampai connect, dan Lamborghini mengirimkan 1 utility. Untungnya belum bisa mengenai seorang Kenan, tapi Parajinnya datang. Nggak belajar dari kesalahan ya, 2 player down dari Kenan, Loko tumbang, 3 player down, tinggal 1 yang tersisa untuk seorang Chua. Tapi 1 yang tumbang tadi bukan dari Bigetron, melainkan Vampire yang join the fight dan bisa mendapatkan knockdown juga ada pemain dari The Xavier. Tapi ini bakal menguntungkan banget buat Bigetron pastinya. Hanya Chua yang tersisa bertemu dengan DBD di bagian sebelah kiri. Ditembak di bagian belakang, 2 ban pecah, bahkan sudah berasap. Tapi Chua mentalnya masih kuat untuk membuat baginya terus bergoyang. Wah, ini sih Chua bener-bener ya, mentalnya YOLO banget sih. Ini ban belakangnya pecah, ban depannya pecah, bahkan baginya pun udah berasap dan masih diteruskan Chua sampai masuk ke zona. Aduh, Echo masih punya angle lagi lah, hit marknya masuk. Masih kelihatan lagi, gak berhenti berjuang terus, maju terus sampai ke lobby. Betul, dipulangin akhirnya ya oleh tim Malaysia dari DBD. Eko dan juga Jimmy ternyata mendapatkan 1 poin eliminasi dari seorang Chua tim The Xavier. Pemuncak klasemennya gugur 1 ya dari The Xavier. Dan akhirnya kesempatan besar pun didapatkan oleh tim DBD. Dan gerak-geriknya Eko pun dengan knockdown tersebut langsung maju aja memberikan pressure lagi ke area tim Serzia. Earthzy hati-hati, masih nge-hold juga melihat 1 bagi bergerak, tapi upaya revive kayaknya kali ini sedang diupayakan oleh seorang Earthzy. Tadi kayaknya granat yang gue mention granat dari DBD. Kenapa yang kenok malah RRQ duluan sama tim Secret? Tapi untungnya RRQ bisa memenangkan fight tersebut dan tim Secret dipulangkan ke arah lobby. Tapi tim Malaysia yang lainnya masih berjuang untuk menghadapi tim dari Thailand. Granat sudah mulai dipantulkan ke bagian lantai 2 namun masih belum bisa mendapatkan buah hasil. Dan tiba-tiba ada yang turun, tapi Earth yang berhasil memenangkan fight tersebut. Granat gak dimasak terlalu lama, bakal dilemparkan ke arah Earth, tapi Earth masih bisa bertahan. Refire dilakukan juga, sedikit memberikan kepanikan menuju ke arah DBD. Tapi yang dipilih oleh Earth adalah naik ke atas, padahal ada api yang membara. Betul, bakaran apinya pun menyakitkan untuk Serzia. Dan akhirnya the last man standingnya Aizen dengan menggunakan M4-nya berhasil bisa mendapatkan eliminasi terakhir atas tim Serzia. Dan walaupun harus kehilangan 1 punggawa mereka DBD, tapi seenggaknya mereka dapetin area bibir circle-nya. Mereka masih ada 3 playernya juga. Dan Jimmy OP bahkan dia belum sempat nge-follow up di bagian belakang. Udah rata sama 2 player lainnya. Ya, begitu cepat tadi proses yang terjadi. Dan begitu rapi juga dari proses yang dilakukan. Tabrakan-tabrakan yang dibangun oleh tim-tim yang bertanding di game terakhir ini. Alter Ego belum mendapatkan tambahan poin elimination sama sekali karena mereka lebih bermain objektif untuk mengontrol zona. Tapi Faceclane dan Vampire, ini fight yang tidak bisa dielakkan lagi. Udah bisa dapetin 2 bahkan ternyata. Langsung dipulangkan ke arah lobby membuat Vampire kehilangan chance. Bahkan bisa mendapatkan yang ketiga. One man show dari seorang Onsen. Hanya tinggal Swap yang tersisa. Dibakar pun masih bisa bertahan. Distraction datang 3 lawan 1 dan Swap pun tumbang. Faceclane, 1 orang saja mampu untuk menahan pergerakan dari Vampire. Serzia diprediksi tumbang, Vampire diprediksi tumbang, tapi yang gak diprediksi ikutan tumbang. Yah betul ya, udah mulai tumbang juga ya dari tim Indonesia ada Persija EVOS. Dan bahkan sekarang kita fokus juga untuk tim RRQ. Nerpeko udah low juga di area bawah sana, untungnya masih bisa heal up juga. Dan di bagian belakang utility granat yang menyentuh bagian belakang tapi hanya memberikan damage yang tidak begitu sakit ke tim PBE.
Dan masih akan fokus juga granat dari No Mercy, dari Nerpeco. Bahkan di seorang Asa, 3 granat, 3 punggawa. Coba untuk menakut akhirnya granat. Nerpeco, buy one, get one. 2 player down dengan granat seorang Nerpeco. Aduh, ada gangguan juga malah dari Alter Ego. Join the fight Alter Ego dari bagian sebelah kiri. Tapi Raymond berusaha memberikan semua backup, namun Raymond terspot. Dia malah nge-prone di area yang terbuka dan itu membuat Nerpeco lebih easy untuk mendapatkan pick off karena pemain dari PBE. Ya betul, dan pick off juga dirasakan oleh seorang Kenan dari tim Bigetron RV yang juga sudah mulai tumbang dan bahkan sudah knock end oleh seorang Zawa dari tim BN United. Tapi kita fokus juga untuk di fight antara PBE dan juga tim RRQ. Dengan begitu low juga untuk HP-nya, PBE masih bisa menutup dirinya dari tembakan maju seorang Nerpeco. Dan RRQ lihat, ini mereka udah mendobrak masuk lagi, 9 poin eliminasi didapatkan oleh RRQ. Nggak logistik poin dari RRQ ya. Benar-benar menggila mereka hari ini. Memang nggak banyak game mereka bagus dari 6 match yang dimainkan, tapi sekali main bagus, mereka kayak bayar utang game-game sebelumnya, Win. Iya itu, benar-benar dibayar kesalahan mereka untuk game sebelumnya, tapi ini tempatnya Yuhai sih serem juga kalau banyak granat yang masuk, tapi untungnya kita belum melihat animasi granat di tim BN lagi. Masih sabar betul, tapi lihat juga di belakang sana, boom! Mendapatkan visionnya, angle-nya juga ke tim BN United. Ya, walaupun BN masih memberikan perlawanan, tembakan datang dari arah BN menuju ke arah Bumi Sport, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Masih diupayakan, masih dimaksimalkan, dan Satarles berusaha menyelamatkan diri, tapi sepertinya Yuhai yang akan tumbang terlebih dahulu, dan Satarles juga cukup low HP. Akan sangat beresiko kalau misalkan Satarles menuju ke arah tempat Yuhai, di mana tempat Yuhai adalah tempat yang paling easy untuk dilontarin granat dan membuat red zone buatan. Ya betul, tapi kayaknya Yami terlalu asik dia mengokang granat sehingga di backstep juga posisinya oleh lawan yang masih menjaga angle di bagian belakang dari tim Boom Esports. Dan kayaknya tadi dari Yuhai pun di Elise bukan oleh tim Boom melainkan Vasclan yang mendapatkan stealing point atas seorang Yami, dan RRQ asanya tumbang Rosemary. Memberikan adanya vehicle explosion yang membuat damage yang sakit ke seorang Asa. Aduh, jangan ganggu. Kenapa diganggu sama Alter Ego? RRQ mau gak mau mereka harus melawan kali ini. Red knock terjadi, DBS dimainkan. Okta berusaha untuk mendapatkan satu. Second weapon bakal digunakan dengan menggunakan sebuah M4. Diintip ke bagian belakang, namun ternyata Hexas masih bisa mengontrol fight tersebut dengan menggunakan S12K. Tumbang sudah pemain-pemain dari tim Alter Ego. Tinggal kentang yang tersisa. Sudah terspot oleh Nerpeco. 10 elimination bakal menjadi 11. Kalau bisa memulangkan seorang Potato di bagian sini. Last man dari Alter Ego di area sekitar RRQ. Karena kalau kita lihat dari total, masih ada 2 pemain dari Alter Ego yang tersisa. Ya betul, satunya masih belum terlihat di sebelah belakang, ternyata dari seorang Alva. Masih ada bagian belakang dari posisi seorang Potato. Dan granat Potato masih terhalang dengan obstacle bebatuan untuk mereviews lagi damage untuk seorang Nerpeco. Dan ada bakaran Molly, bahkan Potato memberikan damage juga seperti HP berkurang di seorang Nerpeco. Dan ini Alter Ego kayaknya di awal-awal terburu-buru untuk langsung mengeksekusi tim RRQ. Ya, sebenarnya momen yang tadi mereka perkirakan adalah momen yang tepat gitu ketika Alter Ego mengganggu pertarungan antara RRQ dan juga PBE. Tapi ternyata RRQ siap untuk menyambut kejutan dari Alter Ego. Bahkan bisa di-counter dengan sangat bagus, tidak ada korban jiwa ke RRQ. Alter Ego kehilangan 2 anggota mereka dan kali ini mereka harus berjuang menghadapi RRQ dan melanjut. Tapi nama lain lagi dari Vasclan, Morman ditinggalkan di arah belakang dan Morman bakal menjadi tumbal dari pergerakan untuk bisa touchdown ke dalam zona. Wow. Oh, bener Vintores. Vintores dikunci juga oleh seorang lobby. Dan banyak banget memang untuk trading knockdown terjadi juga, dan akhirnya keunggulan kali ini dipegang oleh lawan dari tim Vasclan. Karena Vasclan hanya menyisakan the last man standingnya. Onzen ngokang granat. 3, 2, 1. Style hanya tercicil SP damage sedikit aja untuk lemparan space damage dari seorang Onzen. Masih penasaran, granat kedua bakal dilemparkan namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Malah Rezi yang bisa mendapatkan seorang No Mercy. Tumbang 1 dari RRQ. Masih berada di bagian utara dari kedua tim ini, tapi dari RRQ mereka udah melipir ke arah sebelah kanan dan semakin dekat dengan lawan baru Geek Fam yang bakal diprioritaskan
oleh RRQ, tapi sepertinya prioritas dari Observer bakal menuju ke arah face plate yang sedang close combat. Kali ini Infinity sudah mulai maju. Windy bakal berbahaya pastinya. Onsen berjuang seorang diri, terbakar Rabi Asmara. Udah nggak bisa kemana-mana kamu nak, akan menjadi cerita di lobby bersama dengan rekan-rekan yang lainnya. Betul, diistirahatkan sudah untuk Vasclan di game yang terakhir untuk di hari ini juga pastinya, dan bahkan dari tim Geek Fam Malaysia, Mika, Demrut. Semuanya masih berjuang juga untuk mereka bisa survive lagi masuk ke area zona. Tapi ternyata hala rintangannya datang dari tim 2 Indonesia, dari RRQ pun dan dari tim Boom Esports juga. Dan sekarang dari seorang Jami coba untuk bisa bergerak lebih maju lagi, lebih padat lagi untuk pergerakan mereka. Dan di bagian belakang juga masih sempat-sempatnya Audrey mendapatkan seorang Asa. Tapi lihat RRQ, nggak WWCD sih, tapi 14 eliminasi. 14 elim. Memang gila ini tim. Elimnya mereka seakan-akan yang tadi gue bilang, membayar hutang mereka di game-game sebelumnya, di mana mereka nggak bisa ngumpulin poin yang banyak. Dibalaskanlah di game kali ini. Kalau mereka bisa bermain kayak gini terus di setiap match-nya, Wow. mereka bakal jadi contender berbahaya untuk di bagian papan atas. Nih benar-benar bahaya juga sih, sama kayak kondisi berbahaya juga di area bawah kita lihat juga. Dan bahkan lewat celah kolong mobilnya, vehicle-nya Razy ditumbangkan kembali oleh seorang Audrey, dan akhirnya confirm poin eliminasi harusnya dapatkan juga tim Geek Fam Malaysia. Dan mereka udah semakin lebih on fire lagi dengan total 3 poin eliminasi. Bertambah lagi mungkin dengan mereka mendapatkan player demi player dari lawan-lawan, bahkan ada Boom dan juga Infinity yang menjadi gangguan utama oleh tim Geek Fam. Ya, tapi jangan lupakan masih ada Bigetron, Red Villains, last man standing mereka, Satarless yang masih berjuang sejauh ini. Kita tahu permainan dan survival skill dari Satarless gak kaleng-kaleng, Windy. Setuju banget, dan bahkan tadi untuk close combatnya dari Satarless versus dari tim DBD dibenarkan sama tim Bigetron. Mereka masih ada top 4 untuk kali ini. Dan 2 perwakilan Indonesia masuk ke dalam top 4, dan tetap kapasta betul perwakilan Thailand pun ada untuk di top 4-nya. Itu udah sebuah hal yang palit, bukan pilot ya. Bukan ya, palit banget, itu palit daripada palit. Karena selalu mengirimkan setidaknya 1 wakil dari Thailand masuk di bagian top 5. Dan bahkan masuk di top 4 kali ini. Ini kayaknya bagi Satar, biarkanlah mereka berperang. Berikan aku ruang untuk masuk ke dalam zona. Betul, santai dulu aja gak sih kata Satarless kali ini. Dan yang gak santai harusnya sekarang dari sisi posisinya ada Geek dan juga Infinity. Mereka coba untuk men-take down satu sama lain, dan ternyata untuk tracking firingnya seorang Mika belum begitu on point sampai bisa menumbangkan. Tapi hati-hati, jangan terlalu overpick juga, karena mengingat BK firing dari tim Infinity juga begitu sakit melukai damage dari seorang Demrut. Ya, split position dari Infinity. 3-1 split yang mereka lakukan. Geek juga melakukan sebuah split. Dua-dua yang mereka lakukan dalam jarak yang tidak terlalu jauh, karena ruang gerak mereka juga tidak terlalu banyak. Sementara Boom lebih menurunkan ego mereka, lebih menurunkan agresivitas mereka, karena mereka tahu ini bakal berbahaya banget. Dan tiba-tiba offside, lobby lompat dari mobilnya malah keluar di jalur yang tidak tepat dan dihantam begitu saja. Audrey juga ter-take down. Tumbang 1 dari Geek dan juga Infinity, tapi tiba-tiba Geek Fam kehilangan satu persatu anggota mereka. Boom memberikan tembakan yang begitu menyakitkan. Walaupun Boom juga ikutan tumbang karena Geek memberikan perlawanan. Tapi Boom masih menyisakan 2 anggota mereka. Momentum akan dimaksimalkan oleh Boom Esports kali ini. Geek sudah dipulangkan karena lobby akan langsung diterabas langsung, tapi Yami malah tumbang. Revive-nya di cancel, masih belum bangkit 2 anggota yang ter-take down tadi. Tapi Ichan double kill dilakukan, dan akhirnya Ichan Boom Esports tertangkap juga oleh tim Infinity. Ini Infinity terlalu chaos juga fight yang mereka bangkitkan, dan akhirnya Nasra juga buat tim Boom dan juga Nasra buat tim Bigetron. Arvin akhirnya winner chicken dinner didapatkan sama tim Infinity. Wow, congratulations untuk Infinity, Windy. Mereka benar-benar mengejar poin untuk hari ini. Semua mereka maksimalkan, mereka bermain dengan sangat bagus. Mereka padahal baru main hari ini, tapi mereka sudah